Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah materi yang cukup menarik yang saya beri judul Rahasia Kekuatan Visi. Saya ulangi, Rahasia Kekuatan Visi. Ya, sebenarnya materi ini pernah saya tuliskan di buku pertama saya yang berjudul Aktifkan Kekuatan Pikiran Bawah Sadar. Saya sempat menuliskan apa itu visi. Namun saya yakin tidak semua orang pernah membaca buku saya, makanya saya bagikan kembali dalam materi ini. Jadi sebenarnya apa itu visi? Ya, beberapa orang mengkait-kaitkan bahwa visi itu sama dengan target. Ya, mereka menganggap bahwa visi itu ya seperti target ke depannya seperti apa. Ya, saya katakan berbeda. Kalau target itu lebih ke pencapaian ya. Ada sesuatu yang ingin Anda fokuskan, yang ingin Anda capai. Itu namanya target. Misalkan 3 bulan ke depan, setahun ke depan Anda mau seperti apa, pencapaian seperti apa, maka itulah target. Tapi kalau visi ini adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan vision, penglihatan. Saya mencoba untuk menerjemahkan secara bebas. Jadi visi ini adalah pandangan ke depan, ya, artinya yang jauh ke depan, yang melampaui kondisi saat ini. Artinya dia tidak melihat kondisi Anda saat ini gitu. Anda mau seperti apa sekarang, dia tidak melihat itu. Nah, visi ini bisa dibangun dalam hidup maupun berbisnis. Saya belajar dari pengalaman pribadi saya. Salah satu kenapa penyebab bisnis saya bangkrut, jujur aja, karena visi saya membangun bisnis itu yang menurut saya sangat jelek sekali ya. Jadi visi saya itu aneh gitu. Saya membangun sebuah corporate ya, ibaratnya perusahaan gitu. Tapi visi saya itu seperti orang yang penting bisa sekedar bertahan hidup aja gitu. Nggak ada gambaran-gambaran yang mau saya lakukan. Misalkan 3 tahun ke depan saya mau seperti apa bisnis tour and travel saya waktu itu. Harusnya kan orang berpikir kan, wah nanti 5 tahun akan datang saya mau go internasional, saya mau bikin program-program tertentu gini. Ini saya waktu itu nggak ada gitu. Ya udah buka, yang penting tiket laku, ada jual tour ya syukur gitu ya. Seperti itu aja. Dan ketika saya mengalami sebuah permasalahan, wajar saya tidak bisa mengatasinya karena memang visi saya terlalu kecil. Nah, kalau itu bicara tentang bisnis. Terus kalau bicara tentang kehidupan pribadi gimana? Misalkan saya bukan seorang pebisnis, saya seorang pekerja. Loh, hidup ini juga perlu visi gitu. Anda mau seperti apa hidup ini? Apakah Anda mau lahir terus kemudian masa anak-anak, masa remaja, kemudian ya sekolah, kuliah, kemudian nikah, punya anak, habis itu tua, pensiun, mati. Apa seperti itu? Itu namanya bukan visi. Itu namanya kehidupan seperti biasa. Kalau visi itu Anda harus jelaskan dulu hidup Anda mau seperti apa. Apakah hidup Anda hanya mau sekedar hanya kerja, hanya berbisnis, Anda pingin sesuatu yang lain gitu. Nah, kalau kayak saya dulu, ketika saya memilih pekerjaan seperti ini, awalnya saya jujur aja, saya orangnya tuh nggak suka terikat. Jadi, saya sudah punya visi ke depan bahwa saya tuh hidup saya tuh pingin bermanfaat buat orang. Apapun yang saya lakukan, setidaknya saya bisa berbagi. Karena saya tahu saya nggak mungkin setiap saat bisa membagikan uang ya. Tapi saya bisa membagikan sesuatu yang mungkin bisa menjadi manfaat buat orang gitu. Nah, makanya waktu saya ditanya menjadi trainer waktu itu sama mentor saya waktu saya ikut pelatihannya, kamu mau seperti apa gitu. Saya bilang saya tidak pernah melihat diri saya itu di Jogja. Saya selalu membayangkan diri saya itu keliling Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan jasa saya. Jadi padahal saat itu saya belum jadi apa-apa gitu, tapi saya sudah punya visi ke depan dan alhamdulillah dalam waktu 4 tahun saya sudah melewati hal tersebut dan kita sudah hampir seluruh Indonesia, hanya tinggal mungkin beberapa daerah yang belum kita pernah datangi gitu ya. Nah, itu contoh kecil dan Anda juga bisa belajar gitu dari orang-orang yang luar biasa. Semisal gitu ya, Anda belajar dari Bill Gates ya, Anda bisa belajar dari ya Microsoft ya maksud saya, Anda bisa belajar dari Facebook, Google dan lain-lain. Mereka kadang memulai mereka memulai bisnisnya ada yang dari garasi mobil, ada yang dari gudang, yang mungkin tidak layak lah dan kita mungkin nggak percaya kalau itu awalnya bisnis mereka. Tapi apa yang Anda lihat sekarang? Karena saya tahu visi mereka besar. Visi mereka itu bukan hanya untuk sekedar produk yang laku jual atau sekedar hidup, tapi visi mereka adalah menguasai dunia. Mereka sudah bayangkan itu. Bahkan Anda lihat dalam sebuah statementnya Bill Gates ya, yang dengan Microsoftnya, dia mengatakan gini, suatu saat nanti ketika meja kantor dan rumah ada PC,
maka sistem operasinya adalah Windows. Saat itu memang dia mengatakan baru PC ya, karena belum ada gambaran untuk laptop ya, mungkin bayangan orang-orang saat itu. Dia mengatakan bahwa setiap meja kantor dan rumah ada PC, maka sistem operasinya adalah Windows. Dan dia tidak berbicara tentang lokal gitu, tapi seluruh dunia. Anda lihat hampir seluruh belahan dunia ini yang ada manusianya ya, yang ada aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan komputer, hampir semuanya itu pasti ada yang namanya sistem operasi dari Microsoft. Walaupun mungkin ada yang lain lah, mungkin saya nggak sebut brand yang lain tuh, tapi hampir semua lah. Dan saya yakin di antara kita yang dengar sini mungkin sangat terbantu sekali dengan adanya Microsoft Windows. Terutama buat saya pribadi ya, sampai detik ini pun saya masih konsen menggunakan Microsoft ya, dan software-softwarenya juga gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana luar biasanya sebuah visi. Nah, sekarang itu pilihan kepada Anda. Anda mau hidup seperti apa, yaitu Anda sendiri. Anda yang harus membangun visi. Seperti apa visi yang ingin Anda lakukan gitu loh. Nah, maka dari itu bagi Anda tadi yang sudah mendengarkan audio atau materi dari saya ini, Anda bisa mulai mengambil sebuah langkah yang bijak mulai saat ini. Tentukan seperti apa visi hidup Anda ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua materi-materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan share atau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.